Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujatna dengan NIM 1914233. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Arbitrase Syariah kelas PBSA semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Saiful Bahri SAG MM dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LAPS, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dalam arti luas dapat diartikan sebagai semua forum yang dapat dijadikan sebagai pilihan penyelesaian sengketa, termasuk pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa berarti semua forum yang dapat dijadikan sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan non litigasi, termasuk arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disebut dengan BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI ini berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar. BANI merupakan suatu badan yang berdirinya bebas atau otonom, serta untuk menjamin integritas dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh satu kekuasaan lain. Nah, pada dasarnya BANI ini merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian ataupun transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan juga keuangan. Adapun prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada Badan Arbitrase Nasional di Indonesia, yaitu yang pertama ada pengajuan permohonan, yang kedua tanggapan termohon, yang ketiga pembentukan majelis arbitrase, yang keempat pemeriksaan arbitrase, yang kelima penetapan putusan arbitrase, dan yang keenam yaitu penyampaian dan pendaftaran putusan arbitrase. Yang selanjutnya yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara hukum, yang mana mempunyai legitimasi secara yuridis formal. Nah, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober tahun 1993 dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan arbitrase Islam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Perubahan nama dari BAMUI menjadi Basarnas diputuskan dalam Rekernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk, dan pengurusan BAMUI dituangkan dalam SK MUI nomor KIP 09-MUI-XII-2003 tanggal 24 Desember 2003. Nah, ketetapan yang diambil dalam SK tersebut yakni yang pertama mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI menjadi Basarnas.
Yang kedua yaitu mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi. Yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakim, Basarnas bersifat otonom. Adapun Basarnas sendiri merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.